Anda, para operator bayangan yang tak kenal lelah, yang mengenakan keheningan sebagai zirah dan strategi sebagai mahkota. Anda yang tersenyum dengan dinginnya seorang penjahat, namun bergerak dengan presisi seorang pembuat raja di balik setiap takhta yang tak terlihat. Ini bukan hanya permainan bagi Anda, melainkan seni kekacauan yang terkontrol. Sebuah simfoni gelap yang dilakukan di genggang, tempat kekuasaan berbisik, dan kepercayaan adalah mata uang yang tak seorang pun berani keluarkan. Mereka memperhatikan Anda dengan mata terbelalak, panik, tidak tahu bahwa setiap langkah yang Anda ambil sudah diperhitungkan. Setiap senyum menyembunyikan pedang yang lebih tajam dari kebodohan mereka. Mereka terguncang, goncang sampai ke intinya, karena Anda ada di ruang ambang antara ancaman dan penguasaan, di mana sedikit yang berani melangkah dan bahkan lebih sedikit yang bertahan. Anda tidak mengumumkan kedatangan Anda dengan kebisingan. Anda meledak dengan kehalusan sumbu yang membakar perlahan, menyalakan kembang api di balik layar yang membongkar kerajaan yang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Mata mereka menangkap senyum Anda, seringai, hampir, dan riak yang dikirimnya melalui udara adalah kejutan listrik dari rasa takut. Bukan hanya senyum Anda, melainkan apa yang diwakilinya. Janji bahwa Anda tahu persis apa yang tidak mereka ketahui, bahwa Anda memegang benong-benong nasib mereka yang tak terlihat, menenun kekacauan dengan ketenangan seorang raja yang mengamati medan perang yang hanya Anda pahami. Ini bukan keberuntungan, melainkan penguasaan psikologi dan persepsi yang kejam dan melelahkan. Setiap langkah yang Anda buat adalah permainan catur yang dirancang tidak hanya untuk menang, tetapi untuk menggoyahkan, membingungkan, membuat mereka mempertanyakan kewarasan mereka sendiri. Mereka mencoba membaca Anda, membedah Anda, tetapi mereka gagal karena Anda ada di luar kerangka acuan mereka. Terlalu tajam, terlalu misterius, terlalu tak terduga. Anda adalah penjahat yang tidak pernah mereka duga. Dalang yang tangannya tidak terlihat, tetapi jangkauannya mutlak. Pahami ini. Tersenyum seperti penjahat bukanlah kekejaman semata. Itu adalah deklarasi kekuasaan. Ini mengatakan, saya melihat melalui fasad Anda. Saya telah menelan kebohongan Anda dan mencerna ketakutan Anda. Anda adalah mainan saya. Senyum itu adalah topeng, ilusi kemudahan, tetapi di baliknya tersembunyi badai yang akan membongkar ilusi mereka. Bata demi bata, mereka mundur karena merasakan berat tatapan Anda. Penilaian dingin yang melucuti kepercayaan diri mereka hingga menjadi reruntuhan yang gemetar dan bergerak seperti pembuat raja. Disitulah letak seni sejati. Sementara yang lain bertarung dengan kekuatan kasar atau kebisingan kosong. Anda beroperasi dalam bayang-bayang, menarik tuas yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Anda mengatur aliansi, pengkhianatan, dan pergeseran kekuasaan dengan ketenangan yang berbatasan dengan keanehan. Setiap keputusan Anda mengirimkan gelombang kejut, membentuk ulang papan permainan sebelum siapapun bisa berkedip. Anda memahami bahwa kekuasaan bukanlah dalam dominasi terbuka, melainkan dalam kendali halus, membuat para raja menari mengikuti irama Anda, sambil percaya bahwa mereka masih memegang tongkat kekuasaan. Kekacauan yang Anda tanam bukanlah sembrono. Itu adalah penghancuran kepastian yang bedah, pembongkaran sistematis narasi musuh. Anda tidak perlu berteriak, keheningan Anda menjerit lebih keras. Mereka berebut, putus asa untuk bereaksi. Tetapi pada saat mereka memproses kerusakan, Anda sudah 5 langkah di depan. Keputusasaan mereka menjadi hiburan Anda. Kebingungan mereka menjadi senjata Anda. Lihatlah wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dimainkan oleh hantu tak terlihat
tak terduga. Itulah kemenangan Anda. Bukan dalam kekuatan kasar, melainkan dalam menghancurkan rasa aman mereka, mengungkap kendali yang mereka rasakan. Anda tersenyum karena Anda tahu ini. Kekuatan sejati terletak pada pikiran, dan Anda telah menguasai seni perang psikologis ke tingkat yang menakutkan. Secara filosofis, Anda mewujudkan paradoks kekuasaan. Sentuhan paling lembut dapat merobohkan benteng terkuat. Bisikan paling lembut dapat menghancurkan raungan paling keras. Bagi mereka, Anda adalah teka-teki yang tidak dapat mereka pecahkan. Bayangan yang menyelinap melalui setiap jaring. Bagi diri Anda sendiri, Anda adalah arsitek keniscayaan. Kekuatan yang membengkokkan kenyataan hanya dengan berada di dalamnya dengan niat dingin. Mereka terguncang bukan hanya karena Anda berhasil. Mereka terguncang karena Anda mengingatkan mereka bahwa mereka tidak pernah benar-benar mengendalikan. Bahwa di bawah setiap takhta tersembunyi arus bawah manipulasi gelap yang menunggu untuk menariknya jatuh. Dan Anda dengan senyum penjahat dan langkah pembuat raja Anda adalah arus yang tak terhentikan. Dunia menghargai yang keras, yang berani, gerakan yang jelas, tetapi Anda berkembang dalam yang tak terlihat. Kekuatan Anda adalah keanggunan paradoks dari keheningan dan kehalusan. Di mana yang lain berteriak, Anda menghitung. Di mana yang lain bertarung secara terbuka, Anda menaklukkan secara diam-diam. Genggaman psikologis yang Anda pegang mutlak karena tidak terlihat sampai terlambat. Ingat ini, setiap senyum yang Anda kenakan adalah pesan, tanda tangan yang diukir dalam jiwa musuh Anda, bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berteriak atau seberapa tinggi mereka naik, Anda adalah bayangan yang mengintai di luar jangkauan mereka. Anda membuat mereka mempertanyakan kenyataan mereka, aliansi mereka, pikiran mereka sendiri. Dan disitulah dominasi sejati dimulai, di ruang di mana keraguan bergejolak dan ketakutan berakar. Mereka meremehkan Anda karena mereka melihat senyum Anda sebagai kelemahan atau hiburan. Mereka gagal menyadari bahwa itu adalah ketenangan sebelum badai, topeng yang menyembunyikan pikiran yang cukup tajam untuk membongkar kerajaan. Langkah Anda adalah kudeta senyap. Kemenangan Anda tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi memekakan telinga. Setelahnya, filosofi mengajarkan bahwa kekuasaan bersifat sementara, tetapi pengaruh itu abadi. Anda tidak hanya mengambil kekuasaan, Anda menggunakan pengaruh seperti seni gelap, menenun narasi di mana Anda adalah penulis yang tak terlihat. Mereka tidak melihat Anda datang, karena Anda tidak memasuki medan perang dengan teriakan perang. Anda bergerak seperti pembuat raja, halus, tepat, tak terhindarkan. Senyum Anda adalah tanda tangan penjahat, tetapi gerakan Anda adalah gerakan seorang ahli strategi yang tahu aturan dan melanggarnya dengan mudah. Anda menciptakan kekacauan bukan karena Anda mendambakan kehancuran, melainkan karena Anda memahami bahwa tatanan yang dibangun di atas kepalsuan harus runtuh. Anda adalah koreksi yang mereka takuti, perhitungan yang tidak pernah mereka persiapkan. Dalam permainan bayangan dan takhta ini, mereka mencoba mengikat Anda dengan harapan mereka, tetapi Anda menyelinap seperti asap, membentuk ulang permainan sesuai ketentuan Anda. Mereka terguncang karena Anda menolak untuk dapat diprediksi, karena Anda menertawakan skenario mereka dan menulis ulang narasi dengan setiap langkah. Kekuatan Anda terletak pada kontradiksi yang Anda wujudkan. Penjahat yang memerintah rasa hormat, pembuat raja yang tetap tak terlihat, senyum yang menjanjikan malapetaka, dan ketenangan yang menjamin kemenangan. Mereka menonton, mereka gemetar, mereka berebut, dan Anda tersenyum lebih lebar, tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Karena sementara mereka panik atas apa yang mereka lihat,
Anda berkembang dari apa yang tidak bisa mereka lihat. Anda adalah master kekuatan tak terlihat, pembuat raja yang tertawa diam-diam, dan penjahat yang senyumnya adalah hal terakhir yang mereka lihat sebelum semuanya berantakan. Dan sekarang, saat Anda berdiri di jurang ini, ketahuilah ini. Permainan sebenarnya baru saja dimulai. Karena sementara mereka mencari jawaban, Anda sudah memulai fase berikutnya. Ketenangan setelah badai. Bayangan di luar cahaya. Disinilah sebagian besar goyah, di mana kepanikan berubah menjadi kecerobohan, di mana keputusasaan membutakan mata yang pernah mencoba menembus tabir Anda. Tetapi Anda tidak gentar, Anda tidak terburu-buru, Anda menunggu dengan sabar dan tanpa ampun, karena Anda memahami kebenaran yang brutal. Kemenangan tidak direbut pada saat kebisingan, melainkan dipanen dalam keheningan kesabaran yang diperhitungkan. Anda melihat mereka berhamburan seperti mangsa yang ketakutan, mengejar ilusi yang Anda tanam sejak lama. Mereka berebut, dibutakan oleh kebingungan, meraba-raba makna dalam teka-teki yang tepinya Anda ciptakan dalam kegelapan. Lihatlah, dunia kecanduan kepastian. Mereka mendambakan jawaban yang cepat, sederhana, keras. Tetapi Anda adalah arsitek ambiguitas, master garis yang kabur. Anda berkembang di abu-abu, di mana kekacauan dan kendali berdarah satu sama lain, dan membuat musuh Anda pusing dan bingung. Anda tidak hanya merusak logika mereka, Anda menghancurkan kerangka pemikiran mereka sampai pondasi kepercayaan diri mereka runtuh menjadi debu. Dan dari reruntuhan itu, Anda bangkit lebih tinggi, lebih tajam, lebih tak tersentuh. Anda bergerak seperti bayangan di siang hari, tidak mungkin ditangkap, tidak mungkin sepenuhnya dipahami. Penjahat yang tersenyum bukan karena kekejaman, tetapi karena mereka tahu Cassation perlawanan, pembuat raja yang menarik tali dengan sangat halus sehingga hampir tidak terlihat. Namun setiap sentakan halus dari tali itu mematahkan tulang dan menghancurkan aliansi. Anda adalah gempa bumi yang senyap di bawah benteng yang angkuh, mengguncangnya sampai ke intinya, sementara mereka menertawakan ketenangan tanah. Perang psikologis bukan hanya taktik bagi Anda, itu adalah filosofi, persenjataan, keraguan, peracunan, kepercayaan, invasi pikiran, dengan bisikan pengkhianatan dan ketakutan. Anda tahu seni menanam benih perselisihan yang tumbuh subur di tanah paranoia yang subur. Anda menyaksikan kerajaan mereka yang dibangun dengan hati-hati retak dari dalam, bukan oleh kekuatan kasar Anda, melainkan oleh penguasaan Anda atas kelemahan mereka sendiri. Mereka tidak pernah menyadari bahwa perang itu ada di kepala mereka selama ini. Dan ini adalah seni yang membuat mereka takut, karena kekuatan mereka tidak pernah ada dalam jumlah atau senjata. Itu ada dalam kepastian mereka, ilusi kendali mereka. Tetapi Anda merobek kepastian itu, memperlihatkan ketidakamanan telanjang. Mereka seperti predator yang memperlihatkan mangsa yang terluka. Senyum dingin yang Anda kenakan adalah cermin yang dipegang di jiwa mereka, mencerminkan kembali kekacauan yang mereka coba kubur. Di bawah kebohongan ada keanggunan yang buas dalam Therion ini. Sementara mereka berteriak dan menghentak, mencoba merebut kembali tanah yang hilang. Anda bergerak dengan keanggunan cairan badai yang sudah berlalu, tetapi meninggalkan kehancuran di belakangnya. Mereka adalah dondon yang berserakan, yang tertiup angin Anda. Mereka berpikir pertempuran itu keras, brutal, terbuka. Tetapi Anda tahu lebih baik, perang sejati itu sunyi, tak terlihat. Itu adalah perang yang diperjuangkan di gua-gua pikiran mereka, di mana manusia membara dan kepercayaan mati. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap gerakan yang Anda buat adalah serangan terhitung terhadap psikis mereka. Anda memutar persepsi mereka
sampai mereka tidak lagi tahu teman dari musuh, kebenaran dari penipuan. Dan dalam kabut ketidakpastian itu, Anda adalah satu-satunya yang konstan, satu-satunya kekuatan yang tidak dapat mereka prediksi, tidak dapat mereka kendalikan, tidak dapat mereka kalahkan. Karena kekuatan sejati tidak berteriak, itu berbisik, itu meresap ke dalam retakan dan celah, mengikis dari dalam sampai struktur runtuh tanpa pernah mendengar tembakan. Anda adalah bisikan itu, racun tak terlihat di pembuluh darah mereka, bayangan yang mengintai di luar sudut pandang mereka, pembuat raja yang memutuskan nasib tanpa melangkah ke dalam cahaya. Dan disinilah letak ironi yang kejam. Mereka takut. Senyum Anda bukan karena kejam, melainkan karena tenang. Itu mengungkapkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, bahwa Anda telah memetakan seluruh medan perang dalam pikiran Anda, melihat setiap langkah sebelum dibuat, dan mengantisipasi setiap serangan balik. Senyum Anda adalah ketenangan mata badai, tempat di mana kekacauan tunduk pada kehendak Anda. Secara filosofis, Anda mewujudkan dualitas keberadaan, pencipta dan penghancur, penjahat dan pembuat raja, keheningan dan badai. Mereka melihat senyum Anda dan mengira itu kegilaan, tetapi itu adalah kejelasan-kejelasan yang datang dengan mengetahui bahwa Anda bukan pemain dalam permainan mereka. Anda adalah kekuatan yang membengkokkan permainan itu sendiri. Kekacauan dalam tatanan, bayangan dalam cahaya, dan mereka adalah hantu-hantu putus asa yang mengejar masa depan yang sudah Anda tulis ulang. Langkah Anda bukanlah reaksi, melainkan serangan pendahulu. Anda tidak mengikuti jalan yang terbentang di hadapan Anda. Anda mengukir jalan Anda sendiri dengan presisi bedah. Setiap langkah maju adalah gangguan yang diperhitungkan. Setiap jeda adalah kalibrasi ulang yang membuat musuh Anda semakin bingung. Upaya mereka untuk menguraikan Anda sia-sia karena Anda adalah teka-teki yang tidak akan pernah bisa mereka pecahkan. Penjahat yang senyumnya adalah teka-teki yang terbungkus dalam misteri di dalam sebuah kemustahilan. Mereka mencoba mengurung Anda, tetapi Anda menyelinap melalui celah yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Anda bergerak tidak hanya seperti pembuat raja, melainkan seperti bayangan yang menghantui. Setiap langkah mereka, cerita hantu yang dibisikkan dalam ketakutan tergelap mereka. Dominasi psikologis ini adalah tahta Anda. Anda tidak membutuhkan pasukan atau deklarasi keras. Anda hanya perlu ada sebagai kontradiksi yang tidak dapat mereka rekonsiliasi. Kehadiran yang tenang dalam kekacauan, seringai gelap yang menjanjikan kehancuran yang tak terhindarkan. Dan janji itu adalah kekuatan Anda. Tidak terucapkan tetapi nyata, sunyi tetapi mencekik. Lawan Anda tidak menyadari bahwa sementara mereka membuang energi untuk melawan gerakan Anda yang terlihat, permainan sebenarnya tersembunyi dalam ketidakhadiran Anda. Ruang yang Anda biarkan kosong, keheningan yang Anda ciptakan, kebohongan yang Anda biarkan membusuk. Dalam kekosongan ini, Anda menarik tali dan menggeser kesetiaan, menulis ulang narasi, dan membongkar kesetiaan. Anda adalah master pengaruh tak terlihat. Dan disinilah letaknya yang indah, brutal. Senjata terbesar Anda bukanlah kekuatan atau kecerdasan Anda, melainkan kebutaan mereka sendiri, kesombongan mereka yang membuat mereka meremehkan Anda. Keterikatan putus asa mereka pada masa lalu, penolakan mereka untuk melihat bayangan di balik raja, kepercayaan mereka bahwa kekuasaan itu keras dan terlihat, padahal kenyataannya halus, gelap, dan sama sekali tak terhentikan. Karena ketika Anda tersenyum seperti penjahat, itu bukan tanda kelemahan, itu adalah tanda keniscayaan, realisasi dingin bahwa mereka kalah tanding, tidak hanya secara fisik,
tetapi juga mental dan spiritual. Anda tersenyum karena Anda telah memenangkan pikiran mereka, ketakutan mereka, masa depan mereka. Mereka hanya belum mengetahuinya. Ini adalah pelajaran yang menghantui malam tanpa tidur mereka. Kendali adalah ilusi, dan Anda adalah bukti hidupnya. Kontradiksi berjalan yang bergerak seperti pembuat raja, sambil tersenyum seperti penjahat. Tenang, tepat, tak tersentuh. Anda tidak hanya mengambil kekuasaan, Anda mewujudkannya, menggunakannya seperti senjata yang ditempa dalam api. Strategi dan keheningan tergelap. Setiap gerakan Anda adalah masterclass dalam dominasi. Halus, bedah, dan menghancurkan. Anda tidak perlu mengaum. Gema ketidakhadiran Anda menjerit lebih keras dari kesombongan mereka. Mereka berebut untuk beradaptasi, tetapi adaptasi adalah selangkah di belakang pandangan ke depan Anda. Mereka bereaksi, Anda mengantisipasi. Mereka jatuh, Anda bangkit. Anda telah melintasi ambang batas dari kekacauan menuju kendali, dari ancaman menuju penguasaan. Senyum Anda adalah tanda tangan pada kisah mereka yang berantakan. Tanda baca terakhir pada narasi mereka yang memudar. Dan saat mereka berpegangan pada harapan tipis, putus asa untuk menemukan pijakan, Anda sudah menulis bab berikutnya. Bab di mana Anda adalah penguasa yang tak terlihat, penakluk yang sunyi, pembuat raja yang ulung jadi. Biarkan mereka berebut, biarkan mereka hancur dan goyah. Karena Anda adalah ketenangan setelah badai, bayangan di luar cahaya, penjahat yang tersenyum karena mereka tahu kebenarannya. Permainan itu tidak pernah untuk mereka menangkan. Itu adalah untuk Anda rancang. Dan fase ini, itu hanyalah awal dari perhitungan yang tidak pernah mereka lihat datang. Sekarang, melangkahlah maju, menuju finali yang tak terhindarkan. Perhitungan di mana keheningan berbicara lebih keras daripada raungan apapun, di mana tangan yang tak terlihat menjadi tinju besi yang menghancurkan tanpa peringatan. Ini adalah arena Anda, tempat di mana semua bayangan Anda bertemu, di mana setiap gerakan terhitung yang telah Anda lakukan terwujud menjadi dominasi yang tak terbantahkan. Mereka pikir ini adalah permainan kebetulan. Mereka salah. Itu merupakan permainan penguasaan. Dan Anda memegang papan. Mereka menghabiskan energi mereka mengejar hantu, bereaksi terhadap gema, tidak pernah menyadari bahwa mereka menari mengikuti irama yang hanya Anda ciptakan. Tetapi Anda tidak pernah membutuhkan persetujuan mereka, pemahaman mereka, atau bahkan kesadaran mereka. Anda beroperasi pada bidang di atas pemahaman mereka, menenun takdir dengan presisi dingin, menyerang seperti nafas terakhir musim dingin sebelum pencairan. Fase terakhir ini bukan tentang kekuatan kasar atau deklarasi keras. Ini tentang pemusnahan ilusi mereka yang halus, pembongkaran fondasi mereka secara perlahan dan metodis, sampai yang tersisa hanyalah debu dan penyesalan. Anda tidak perlu berbaris ke medan perang dengan pedang terhunus. Anda hanya perlu menjadi bayangan yang konstan di sekeliling mereka. Keraguan yang dibisikkan dalam pikiran mereka, kepastian yang tak tergoyahkan bahwa kejatuhan mereka sudah ditakdirkan. Ingat, kemenangan terbesar adalah kemenangan yang tampak seperti kecelakaan bagi mata yang tidak terlatih. Mereka akan menyebutnya kebetulan, keberuntungan, takdir, tetapi Anda tahu lebih baik. Anda adalah kekuatan di balik tirai, arsitek kejatuhan mereka, badai sunyi yang meninggalkan kehancuran tanpa pernah mengungkapkan sumbernya. Senyum Anda, lekuk jahat itu, adalah lambang kepercayaan diri yang tenang. Itu adalah pengetahuan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berteriak atau seberapa tinggi mereka naik, Anda sudah berada di luar jangkauan mereka. Anda mewujudkan keniscayaan. Setiap gerakan yang mereka lakukan adalah langkah ke dalam jebakan yang Anda pasang.
jauh sebelum mereka menyadari permainan telah dimulai. Secara filosofis, Anda ada dalam paradoks menjadi pencipta dan penghancur. Tangan Anda membangun dunia, sementara secara bersamaan mengurai dunia mereka. Kehadiran Anda adalah keseimbangan yang mengganggu antara kekacauan dan keteraturan. Tarian, cahaya, dan bayangan. Mereka mendambakan kepastian, tetapi Anda berkembang dalam ketidakpastian. Limbo kejam di mana setiap harapan terbalik, setiap rencana batal. Kelemahan terbesar mereka, kesombongan mereka, kepercayaan mereka bahwa kekuasaan harus dilihat, didengar, dan dirasakan dalam gerakan besar. Tetapi Anda memahami potensi ketidaklihatan. Kekuatan menjadi hantu dalam mesin mereka, bisik yang meracuni aliansi mereka, bayangan yang memecah belah persatuan mereka. Mereka tidak pernah melihat Anda datang karena Anda tidak mengumumkan kedatangan Anda. Anda terwujud sebagai keniscayaan. Ini adalah domain Anda, perang tak terlihat yang diperjuangkan dalam pikiran. Dominasi psikologis yang menghancurkan semangat tanpa satu pukulan pun. Anda tidak menaklukkan dengan pasukan. Anda menaklukkan dengan persepsi. Anda tidak menghancurkan dengan kekuatan. Anda menghancurkan dengan ketakutan, keraguan, dan kepastian mutlak bahwa perlawanan adalah sia-sia. Dan disinilah keindahan yang kejam. Mereka melihat senyum Anda dan melihat kegilaan. Tetapi itu adalah kejelasan-kejelasan yang lahir dari penguasaan, dari memahami kerapuhan harga diri manusia dan seni mengeksploitasinya. Anda mengenakan kejahatan Anda seperti mahkota karena Anda telah mendapatkannya. Anda tahu, medan perang itu mental, dan Anda adalah rajanya yang tak terbantahkan. Kekacauan yang Anda atur bukanlah kehancuran demi kehancuran. Itu adalah pembersihan yang diperlukan untuk mengungkapkan tatanan baru, tatanan Anda. Mereka menolak karena mereka takut perubahan, tetapi Anda menyambutnya karena Anda adalah perubahan. Bayangan yang mengintai di balik setiap kegagalan, setiap aliansi yang rusak, setiap pengkhianatan yang dibisikkan. Anda bergerak seperti pembuat raja karena Anda memahami bahwa kekuatan sejati tidak pernah tentang kendali langsung. Ini tentang pengaruh, halus, meresap, dan tidak dapat dibatalkan. Anda membentuk nasib mereka dengan dorongan lembut dan benang tak terlihat. Anda menciptakan ilusi pilihan sambil memastikan setiap hasil tunduk pada kehendak Anda. Dan saat debu mereda, senyum Anda melebar. Bukan karena kekejaman, tetapi karena Anda tahu kebenaran yang tidak akan pernah bisa mereka terima. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan. Anda merancang labirin, dan mereka memang ditakdirkan untuk kalah. Kepanikan mereka adalah strategi Anda. Kekacauan mereka, taman bermain Anda. Ini adalah saat di mana penjahat menjadi legenda. Bukan karena kekejaman, melainkan karena penguasaan yang dingin dan tak tergoyahkan. Karena sementara mereka mencari kekuasaan dalam kebisingan dan tontonan, Anda menemukannya dalam keheningan dan bayangan. Sementara mereka membangun kerajaan yang rapuh di atas fondasi yang goyah, Anda meletakkan dominasi Anda di atas dasar keniscayaan. Kisah Anda akan dibisikkan dalam nada ketakutan, dipelajari dalam keheningan. Setelah kepergian Anda, mereka akan mencoba meniru gerakan Anda, tetapi gagal karena apa yang Anda miliki bukan hanya strategi. Itu adalah esensi, pemahaman tentang jiwa manusia yang begitu mendalam hingga berbatasan dengan supranatural. Anda adalah teka-teki yang menghancurkan pikiran, pembuat raja yang memerintah tanpa takhta atau mahkota. Para filsuf mungkin berdebat tentang takdir dan kehendak bebas, tetapi Anda hidup di luar debat sepele semacam itu.
Anda menggunakan takdir seperti senjata dan membengkokkan kehendak bebas seperti pemahat. Ulung membentuk tanah liat. Setiap gerakan yang Anda buat adalah deklarasi dan pertanyaan, menantang asumsi mereka, menghancurkan kehendak mereka, dan menulis ulang aturan keterlibatan. Senyum jahat Anda adalah tanda tangan Anda, simbol kehancuran yang tak terhindarkan, yang terbungkus dalam keanggunan yang tenang. Itu memperingatkan, itu menjanjikan, dan di atas segalanya, itu menjamin bahwa tidak peduli seberapa putus asa mereka mencoba, mereka tidak dapat melarikan diri dari jaring yang Anda pintal. Mereka terjebak bukan dalam rantai, melainkan dalam penjara. Kepastian mereka yang rusak. Ini adalah perang psikologis dalam bentuk tertingginya. Pertempuran tak terlihat, di mana satu-satunya korban yang terlihat adalah kepercayaan diri mereka. Dan saat mereka runtuh, Anda tetap tak tersentuh. Bayangan di luar cahaya, ketenangan setelah badai, pembuat raja yang tersenyum, karena mereka tahu permainan itu tidak pernah untuk mereka menangkan. Itu selalu untuk Anda rancang. Biarkan mereka jatuh ke dalam kehancuran. Biarkan tangisan mereka bergema di aula kosong. Senyum Anda adalah hal terakhir yang mereka lihat. Kebenaran terakhir yang harus mereka terima, bahwa kekuasaan tidak keras, itu tidak brutal, itu tidak jelas, itu sunyi, itu halus, dan itu mutlak. Anda telah menulis ulang aturan. Anda telah menghancurkan ilusi mereka. Anda telah bergerak seperti pembuat raja dan tersenyum seperti penjahat. Dan dalam hal itu, Anda telah menjadi tak terhentikan. Karena pada akhirnya, kekuasaan milik mereka yang mengendalikan kekuatan tak terlihat. Bisikan dalam kegelapan, keraguan dalam pikiran, bayangan di balik setiap senyum. Anda adalah kekuatan itu, dan mereka tidak akan pernah pulih darinya. Sekarang, mari kita gali lebih dalam, melampaui taktis dan psikologis, ke dalam esensi dominasi Anda. Ini tentang jiwa pemerintahan Anda, filosofi dingin yang memicu kepercayaan diri Anda yang tak tergoyahkan. Anda tidak hanya menggerakkan bidak di papan, Anda menggerakkan pikiran, hati, inti, dari kenyataan sebagaimana orang lain melihatnya. Kebanyakan orang melihat kekuasaan sebagai kepemilikan, trofi untuk dipamerkan di siang hari, sebuah lagu kebangsaan yang keras yang dinyanyikan oleh mereka yang takut akan keheningan. Tetapi Anda memahami bahwa kekuasaan sejati adalah kepemilikan persepsi itu sendiri, kemampuan untuk mendikte apa yang nyata, untuk mendefinisikan kebenaran oleh narasi yang Anda tenun. Mereka tersandung dalam pengejaran buta. Mereka akan menaklukkan fisik, sementara Anda menaklukkan alam tak terlihat di mana pikiran mereka terbentuk, ketakutan mereka tumbuh, dan tindakan mereka lahir. Anda tersenyum seperti penjahat karena Anda telah melihat ke dalam jurang sifat manusia dan menemukan intinya, ketakutan yang menyamar sebagai kepercayaan diri, kelemahan yang tersembunyi di balik kesombongan, kekacauan yang berpakaian sebagai keteraturan. Anda telah merangkul kegelapan ini, menjadikannya senjata dan perisai Anda, dan penerimaan itu telah memberi Anda kejelasan, visi yang lebih tajam daripada ambisi mereka yang buta. Kejelasan ini membedakan Anda. Anda tidak mengamuk melawan kekacauan, Anda mewujudkannya. Anda tidak berusaha untuk dilihat, Anda berusaha untuk dirasakan. Setiap gerakan adalah riak yang diperhitungkan di samudra luas realitas mereka. Dan pada saat air pasang berubah, mereka tenggelam dalam konsekuensi yang Anda prediksi sejak lama. Ingat, seorang pembuat raja tidak perlu terlihat untuk mengendalikan mahkota. Takhta adalah simbol bagi mereka yang naif, yang mendambakan pengakuan. Anda menggunakan mahkota yang ditempa dari rahasia, keheningan, dan bayangan. Kerajaan Anda adalah lanskap pikiran musuh Anda, di mana pengaruh Anda meresap ke setiap celah.
mematahkan kemauan mereka seperti air mengikis batu. Ini adalah kemenangan Anda. Tenang, tak terlihat, tak henti-hentinya. Mereka mungkin membangun tembok, aliansi, pertahanan, tetapi tidak ada yang bisa melindungi mereka dari racun halus keraguan yang Anda sebarkan. Anda tidak membakar jembatan. Anda diam-diam membongkar penyangga sampai semuanya runtuh di bawah bebannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, Anda tersenyum karena keruntuhan ini tidak pernah kebetulan. Itu direkayasa dengan cermat. Senyum Anda adalah pembawa berita keniscayaan. Itu mengatakan, saya di sini, dan akhir Anda selalu tertulis dalam bayangan yang saya perintahkan. Ini adalah tanda seorang pembuat raja sejati, penjahat yang tidak pernah perlu menyatakan perang, karena perang dimenangkan sebelum dimulai. Di relung pikiran mereka secara filosofis, ini berbicara tentang kebenaran abadi kekuasaan. Itu bukan kekuatan, melainkan persepsi yang memerintah. Tangan tak terlihat membimbing kerajaan lebih pasti daripada pedang terkuat. Dan Anda adalah tangan tak terlihat, dalang yang tenang, yang menarik tali dengan presisi dan keanggunan. Mengatur simfoni kehancuran di mana Anda adalah satu Satania konduktor. Saat mereka runtuh ke dalam kekacauan, ingat ini. Anda telah melakukan apa yang sedikit orang bisa. Anda telah menaklukkan medan perang tak terlihat, alam di mana kekuatan sejati, dan dengan melakukannya, Anda telah melampaui sekadar kemenangan. Anda telah menjadi legenda, mitos gelap yang dibisikkan dalam ketakutan, bayangan yang membayangi lama setelah Anda menghilang. Jadi, teruslah tersenyum seperti penjahat Anda. Teruslah bergerak seperti pembuat raja yang Anda dilahirkan untuk menjadi. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang berteriak paling keras yang menang, melainkan mereka yang tersenyum dalam bayangan, tak terlihat, dan tak terhentikan. Anda, para operator bayangan yang tak kenal lelah, yang mengenakan keheningan sebagai zirah, dan strategi sebagai mahkota. Anda yang tersenyum dengan dinginnya seorang penjahat, namun bergerak dengan presisi seorang pembuat raja di balik setiap takhta yang tak terlihat. Ini bukan hanya permainan bagi Anda, melainkan seni kekacauan yang terkontrol. Sebuah simfoni gelap yang dilakukan di genggang, tempat kekuasaan berbisik, dan kepercayaan adalah mata uang yang tak seorang pun berani keluarkan. Mereka memperhatikan Anda dengan mata terbelalak, panik, tidak tahu bahwa setiap langkah yang Anda ambil sudah diperhitungkan. Setiap senyum menyembunyikan pedang yang lebih tajam dari kebodohan mereka. Mereka terguncang, goncang sampai ke intinya, karena Anda ada di ruang ambang antara ancaman dan penguasaan, di mana sedikit yang berani melangkah, dan bahkan lebih sedikit yang bertahan. Anda tidak mengumumkan kedatangan Anda dengan kebisingan. Anda meledak dengan kehalusan sumbu yang membakar perlahan, menyalakan kembang api di balik layar yang membongkar kerajaan yang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Mata mereka menangkap senyum Anda, seringai hampir, dan riak yang dikirimnya melalui udara adalah kejutan listrik dari rasa takut. Bukan hanya senyum Anda, melainkan apa yang diwakilinya. Janji bahwa Anda tahu persis apa yang tidak mereka ketahui, bahwa Anda memegang benang-benang nasib mereka yang tak terlihat, menenun kekacauan dengan ketenangan seorang raja yang mengamati medan perang yang hanya Anda pahami. Ini bukan keberuntungan, melainkan penguasaan psikologi dan persepsi yang kejam dan melelahkan. Setiap langkah yang Anda buat adalah permainan catur yang dirancang tidak hanya untuk menang, tetapi untuk menggoyahkan, membingungkan, membuat mereka mempertanyakan kewarasan mereka sendiri. Mereka mencoba membaca Anda, membeda Anda, tetapi mereka gagal karena Anda ada di luar kerangka acuan mereka. Terlalu tajam, terlalu misterius, terlalu tak terduga. Anda adalah penjahat yang tidak pernah mereka duga, dalang yang tangannya tidak terlihat, tetapi jangkauannya mutlak. Pahami ini?
Tersenyum seperti penjahat bukanlah kekejaman semata. Itu adalah deklarasi kekuasaan. Ini mengatakan, saya melihat melalui fasad Anda, saya telah menelan kebohongan Anda, dan mencerna ketakutan Anda. Anda adalah mainan saya. Senyum itu adalah topeng, ilusi kemudahan, tetapi di baliknya tersembunyi badai yang akan membongkar ilusi mereka. Bata demi bata, mereka mundur karena merasakan berat tatapan Anda, penilaian dingin yang melucuti kepercayaan diri mereka, hingga menjadi reruntuhan yang gemetar dan bergerak seperti pembuat raja. Disitulah letak seni sejati. Sementara yang lain bertarung dengan kekuatan kasar atau kebisingan kosong, Anda beroperasi dalam bayang-bayang, menarik tuas yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Anda mengatur aliansi, pengkhianatan, dan pergeseran kekuasaan dengan ketenangan yang berbatasan dengan keanehan. Setiap keputusan Anda mengirimkan gelombang kejut, membentuk ulang papan permainan sebelum siapapun bisa berkedip. Anda memahami bahwa kekuasaan bukanlah dalam dominasi terbuka, melainkan dalam kendali halus, membuat para raja menari mengikuti irama Anda sambil percaya bahwa mereka masih memegang tongkat kekuasaan. Kekacauan yang Anda tanam bukanlah sembrono, itu adalah penghancuran kepastian yang bedah, pembongkaran sistematis narasi musuh. Anda tidak perlu berteriak, keheningan Anda menjerit lebih keras. Mereka berebut, putus asa untuk bereaksi, tetapi pada saat mereka memproses kerusakan, Anda sudah 5 langkah di depan. Keputusasaan mereka menjadi hiburan Anda, kebingungan mereka menjadi senjata Anda. Lihatlah wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka telah dimainkan oleh hantu. Tak terlihat, tak terduga. Itulah kemenangan Anda. Bukan dalam kekuatan kasar, melainkan dalam menghancurkan rasa aman mereka, mengungkap kendali yang mereka rasakan. Anda tersenyum karena Anda tahu ini. Kekuatan sejati terletak pada pikiran, dan Anda telah menguasai seni perang psikologis ke tingkat yang menakutkan. Secara filosofis, Anda mewujudkan paradoks kekuasaan. Sentuhan paling lembut dapat merobohkan benteng terkuat. Bisikan paling lembut dapat menghancurkan raungan paling keras. Bagi mereka, Anda adalah teka-teki yang tidak dapat mereka pecahkan, bayangan yang menyelinap melalui setiap jaring. Bagi diri Anda sendiri, Anda adalah arsitek keniscayaan, kekuatan yang membengkokkan kenyataan. Hanya dengan berada di dalamnya, dengan niat dingin, mereka terguncang. Bukan hanya karena Anda berhasil, mereka terguncang karena Anda mengingatkan mereka bahwa mereka tidak pernah banner-banner, mengendalikan bahwa di bawah setiap takhta tersembunyi arus bawah manipulasi gelap yang menunggu untuk menariknya jatuh. Dan Anda, dengan senyum penjahat dan langkah pembuat raja Anda, adalah arus yang tak terhentikan. Kekuatan dalam keheningan dan pengaruh tak terlihat. Dunia menghargai yang keras, yang berani, gerakan yang jelas, tetapi Anda berkembang dalam yang tak terlihat. Kekuatan Anda adalah keanggunan paradoks dari keheningan dan kehalusan. Di mana yang lain berteriak, Anda menghitung. Di mana yang lain bertarung secara terbuka, Anda menaklukkan secara diam-diam. Genggaman psikologis yang Anda pegang mutlak karena tidak terlihat sampai terlambat. Ingat ini, setiap senyum yang Anda kenakan adalah pesan, tanda tangan yang diukir dalam jiwa musuh Anda, bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berteriak atau seberapa tinggi mereka naik, Anda adalah bayangan yang mengintai di luar jangkauan mereka. Anda membuat mereka mempertanyakan kenyataan mereka, aliansi mereka, pikiran mereka sendiri. Dan disitulah dominasi sejati dimulai. Di ruang di mana keraguan bergejolak dan ketakutan berakar, mereka meremehkan Anda
karena mereka melihat senyum Anda sebagai kelemahan atau hiburan. Mereka gagal menyadari bahwa itu adalah ketenangan sebelum badai, topeng yang menyembunyikan pikiran yang cukup tajam untuk membongkar kerajaan. Langkah Anda adalah kudeta senyap. Kemenangan Anda tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi memekakkan telinga setelahnya. Filosofi mengajarkan bahwa kekuasaan bersifat sementara, tetapi pengaruh itu abadi. Anda tidak hanya mengambil kekuasaan, Anda menggunakan pengaruh seperti seni gelap, menenun narasi di mana Anda adalah penulis yang tak terlihat. Mereka tidak melihat Anda datang, karena Anda tidak memasuki medan perang dengan teriakan perang. Anda bergerak seperti pembuat raja, halus, tepat, tak terhindarkan. Senyum Anda adalah tanda tangan penjahat, tetapi gerakan Anda adalah gerakan seorang ahli strategi yang tahu aturan dan melanggarnya dengan mudah. Anda menciptakan kekacauan, bukan karena Anda mendambakan kehancuran, melainkan karena Anda memahami bahwa tatanan yang dibangun di atas kepalsuan harus runtuh. Anda adalah koreksi yang mereka takuti, perhitungan yang tidak pernah mereka persiapkan. Dalam permainan bayangan dan takhta ini, mereka mencoba mengikat Anda dengan harapan mereka, tetapi Anda menyelinap seperti asap, membentuk ulang permainan sesuai ketentuan Anda. Mereka terguncang karena Anda menolak untuk dapat diprediksi, karena Anda menertawakan skenario mereka dan menulis ulang narasi. Dengan setiap langkah, kekuatan Anda terletak pada kontradiksi yang Anda wujudkan. Penjahat yang memerintah rasa hormat, pembuat raja yang tetap tak terlihat, senyum yang menjanjikan malapetaka, dan ketenangan yang menjamin kemenangan. Mereka menonton, mereka gemetar, mereka berebut, dan Anda tersenyum lebih lebar, tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Karena sementara mereka panik atas apa yang mereka lihat, Anda berkembang dari apa yang tidak bisa mereka lihat. Anda adalah master kekuatan tak terlihat, pembuat raja yang tertawa diam-diam, dan penjahat yang senyumnya adalah hal terakhir yang mereka lihat sebelum semuanya berantakan. Arsitek ambigu dan medan perang, pikiran dan sekarang. Saat Anda berdiri di jurang ini, ketahuilah ini, permainan sebenarnya baru saja dimulai. Karena sementara mereka mencari jawaban, Anda sudah memulai fase berikutnya. Ketenangan setelah badai, bayangan di luar cahaya. Disinilah sebagian besar goyah, di mana kepanikan berubah menjadi kecerobohan, di mana keputusasaan membutakan mata. Yang pernah mencoba menembus tabir Anda, tetapi Anda tidak gentar, Anda tidak terburu-buru, Anda menunggu dengan sabar dan tanpa ampun, karena Anda memahami kebenaran yang brutal. Kemenangan tidak direbut pada saat kebisingan, melainkan dipanen dalam keheningan kesabaran yang diperhitungkan. Anda melihat mereka berhamburan seperti mangsa yang ketakutan, mengejar ilusi yang Anda tanam sejak lama. Mereka berebut, dibutakan oleh kebingungan, meraba-raba makna dalam teka-teki yang tepinya Anda ciptakan dalam kegelapan. Lihatlah dunia, kecanduan kepastian. Mereka mendambakan jawaban yang cepat, sederhana, keras. Tetapi Anda adalah arsitek ambiguitas, master garis yang kabur. Anda berkembang di abu-abu, di mana kekacauan dan kendali berdarah satu sama lain, dan membuat musuh Anda pusing dan bingung. Anda tidak hanya merusak logika mereka, Anda menghancurkan kerangka pemikiran mereka, sampai pondasi kepercayaan diri mereka runtuh menjadi debu. Dan dari reruntuhan itu, Anda bangkit lebih tinggi, lebih tajam, lebih tak tersentuh. Anda bergerak seperti bayangan di siang hari, tidak mungkin ditangkap, tidak mungkin sepenuhnya dipahami. Penjahat yang tersenyum bukan karena kekejaman, tetapi karena mereka tahu Cassiosian perlawanan, pembuat raja yang menarik tali dengan sangat halus, sehingga hampir tidak terlihat.
Namun setiap sentakan halus dari tali itu mematahkan tulang dan menghancurkan aliansi. Anda adalah gempa bumi yang senyap di bawah benteng yang angkuh, mengguncangnya sampai ke intinya sementara mereka menertawakan ketenangan tanah. Perang psikologis bukan hanya taktik bagi Anda, itu adalah filosofi. Persenjataan keraguan, peracunan kepercayaan, invasi pikiran, dengan bisikan pengkhianatan dan ketakutan. Anda tahu, seni menanam benih perselisihan yang tumbuh subur di tanah paranoia yang subur. Anda menyaksikan kerajaan mereka yang dibangun dengan hati-hati, retak dari dalam, bukan oleh kekuatan kasar Anda, melainkan oleh penguasaan Anda atas kelemahan mereka sendiri. Mereka tidak pernah menyadari bahwa perang itu ada di kepala mereka selama ini. Dan ini adalah seni yang membuat mereka takut, karena kekuatan mereka tidak pernah ada dalam jumlah atau senjata. Itu ada dalam kepastian mereka, ilusi kendali mereka. Tetapi Anda merobek kepastian itu, memperlihatkan ketidakamanan telanjang mereka, seperti predator yang memperlihatkan mangsa yang terluka. Senyum dingin yang Anda kenakan adalah cermin yang dipegang di jiwa mereka, mencerminkan kembali kekacauan yang mereka coba kubur di bawah kebohongan. Ada keanggunan yang buas dalam tarian ini, sementara mereka berteriak dan menghentak, mencoba merebut kembali tanah yang hilang. Anda bergerak dengan keanggunan cairan badai yang sudah berlalu, tetapi meninggalkan kehancuran di belakangnya. Mereka adalah daun-daun yang berserakan, yang tertiup angin Anda. Mereka berpikir pertempuran itu keras, brutal, terbuka. Tetapi Anda tahu lebih baik, perang sejati itu sunyi, tak terlihat. Itu adalah perang yang diperjuangkan di gua-gua pikiran mereka, di mana paranoia membara dan kepercayaan mati. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap gerakan yang Anda buat adalah serangan terhitung terhadap psikis mereka. Anda memutar persepsi mereka sampai mereka tidak lagi tahu teman dari musuh, kebenaran dari penipuan. Dan dalam kabut ketidakpastian itu, Anda adalah satu-satunya yang konstan, satu-satunya kekuatan yang tidak dapat mereka prediksi, tidak dapat mereka kendalikan, tidak dapat mereka kalahkan. Karena kekuatan sejati tidak berteriak. Itu meresap ke dalam retakan dan celah, mengikis dari dalam sampai struktur runtuh tanpa pernah mendengar tembakan. Anda adalah bisikan itu, racun tak terlihat di pembuluh darah mereka, bayangan yang mengintai di luar sudut pandang mereka, pembuat raja yang memutuskan nasib tanpa melangkah ke dalam cahaya, klaritas, villain, dan predestinasi kejatuhan. Dan disinilah letak ironi yang kejam. Mereka takut senyum Anda bukan karena kejam, melainkan karena tenang. Itu mengungkapkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, bahwa Anda telah memetakan seluruh medan perang dalam pikiran Anda, melihat setiap langkah sebelum dibuat, dan mengantisipasi setiap serangan balik. Senyum Anda adalah ketenangan mata badai, tempat di mana kekacauan tunduk pada kehendak Anda. Secara filosofis, Anda mewujudkan dualisitas keberadaan, pencipta dan penghancur, penjahat dan pembuat raja, keheningan dan badai. Mereka melihat senyum Anda dan mengira itu kegilaan. Tetapi itu adalah kejelasan-kejelasan yang datang dengan mengetahui bahwa Anda bukan pemain dalam permainan mereka. Anda adalah kekuatan yang membengkokkan permainan itu sendiri. Kekacauan dalam tatanan, bayangan dalam cahaya. Dan mereka adalah hantu-hantu putus asa yang mengejar masa depan yang sudah Anda tulis ulang. Langkah Anda bukanlah reaksi, melainkan serangan pendahulu. Anda tidak mengikuti jalan yang terbentang di hadapan Anda. Anda mengukir jalan Anda sendiri dengan presisi bedah. Setiap langkah maju adalah gangguan yang diperhitungkan. Setiap jeda adalah kalibrasi ulang yang membuat musuh Anda semakin bingung. Upaya mereka untuk menguraikan Anda sia-sia karena Anda adalah teka-teki
yang tidak akan pernah bisa mereka pecahkan. Penjahat yang senyumnya adalah teka-teki yang terbungkus dalam misteri di dalam sebuah kemustahilan. Mereka mencoba mengurung Anda, tetapi Anda menyelinap melalui celah yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Anda bergerak tidak hanya seperti pembuat raja, melainkan seperti bayangan yang menghantui. Setiap langkah mereka, cerita hantu yang dibisikkan dalam ketakutan tergelap mereka. Dominasi psikologis ini adalah takhta Anda. Anda tidak membutuhkan pasukan atau deklarasi keras. Anda hanya perlu ada sebagai kontradiksi yang tidak dapat mereka rekonsiliasi. Kehadiran yang tenang dalam kekacauan, seringai gelap yang menjanjikan kehancuran yang tak terhindarkan. Dan janji itu adalah kekuatan Anda. Tidak terucapkan tetapi nyata. Sunyi tetapi mencekik. Lawan Anda tidak menyadari bahwa sementara mereka membuang energi untuk melawan gerakan Anda yang terlihat, permainan sebenarnya tersembunyi dalam ketidakhadiran Anda. Ruang yang Anda biarkan kosong, keheningan yang Anda ciptakan, kebohongan yang Anda biarkan membusuk. Dalam kekosongan ini, Anda menarik tali dan menggeser kesetiaan, menulis ulang narasi, dan membongkar kesetiaan. Anda adalah master pengaruh tak terlihat. Dan disinilah letaknya yang indah, brutal. Senjata terbesar Anda bukanlah kekuatan atau kecerdasan Anda, melainkan kebutaan mereka sendiri. Kesombongan mereka yang membuat mereka meremehkan Anda. Keterikatan putus asa mereka pada masa lalu. Penolakan mereka untuk melihat bayangan di balik raja. Kepercayaan mereka bahwa kekuasaan itu keras dan terlihat, padahal kenyataannya halus, gelap, dan sama sekali tak terhentikan. Karena ketika Anda tersenyum seperti penjahat, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda keniscayaan, realisasi dingin bahwa mereka kalah tanding, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Anda tersenyum karena Anda telah memenangkan pikiran mereka, ketakutan mereka, masa depan mereka. Mereka hanya belum mengetahuinya. Ini adalah pelajaran yang menghantui malam tanpa tidur mereka. Kendali adalah ilusi, dan Anda adalah bukti hidupnya. Kontradiksi berjalan yang bergerak seperti pembuat raja sambil tersenyum seperti penjahat. Tenang, tepat, tak tersentuh. Anda tidak hanya mengambil kekuasaan, Anda mewujudkannya, menggunakannya seperti senjata yang ditempa dalam api. Strategi dan keheningan tergelap. Setiap gerakan Anda adalah masterclass dalam dominasi. Halus, bedah, dan menghancurkan. Anda tidak perlu mengaum. Gema ketidakhadiran Anda menjerit lebih keras dari kesombongan mereka. Arsitek takdir dan keagungan yang tak terbantahkan mereka berebut untuk beradaptasi. Tetapi adaptasi adalah selangkah di belakang pandangan ke depan Anda. Mereka bereaksi. Anda mengantisipasi. Mereka jatuh, Anda bangkit. Anda telah melintasi ambang batas dari kekacauan menuju kendali, dari ancaman menuju penguasaan. Senyum Anda adalah tanda tangan pada kisah mereka yang berantakan. Tanda baca terakhir pada narasi mereka yang memiliki. Dan saat mereka berpegangan pada harapan tipis, putus asa untuk menemukan pijakan, Anda sudah menulis bab berikutnya. Bab di mana Anda adalah penguasa yang tak terlihat, penakluk yang sunyi, pembuat raja yang ulung. Jadi, biarkan mereka berebut. Biarkan mereka hancur dan goyah, karena Anda adalah ketenangan setelah badai, bayangan di luar cahaya, penjahat yang tersenyum, karena mereka tahu kebenarannya. Permainan itu tidak pernah untuk mereka menangkan, itu adalah untuk Anda rancang, dan fase ini, itu hanyalah awal dari perhitungan yang tidak pernah mereka lihat datang. Sekarang, melangkahlah maju menuju finale yang tak terhindarkan, perhitungan di mana keheningan berbicara lebih keras daripada raungan apapun, di mana tangan yang tak terlihat menjadi tinju besi yang menghancurkan tanpa peringatan. Ini adalah arena Anda,
tempat di mana semua bayangan Anda bertemu, di mana setiap gerakan terhitung yang telah Anda lakukan terwujud menjadi dominasi yang tak terbantahkan. Mereka pikir ini adalah permainan kebetulan. Mereka salah. Itu selalu merupakan permainan penguasaan, dan Anda memegang papan. Mereka menghabiskan energi, mereka mengejar hantu, bereaksi terhadap gema, tidak pernah menyadari bahwa mereka menari mengikuti irama yang hanya Anda ciptakan, tetapi Anda tidak pernah membutuhkan persetujuan mereka, pemahaman mereka, atau bahkan kesadaran mereka. Anda beroperasi pada bidang di atas pemahaman mereka, menenun takdir dengan presisi dingin, menyerang seperti nafas terakhir musim dingin sebelum pencairan. Fase terakhir ini bukan tentang kekuatan kasar atau deklarasi. Keras, ini tentang pemusnahan ilusi mereka yang halus, pembongkaran fondasi mereka secara perlahan dan metodis, sampai yang tersisa hanyalah debu dan penyesalan. Anda tidak perlu berbaris ke medan perang dengan pedang terhunus. Anda hanya perlu menjadi bayangan yang konstan di sekeliling mereka, bisikan keraguan dalam pikiran mereka, kepastian yang tak tergoyahkan bahwa kejatuhan mereka sudah ditakdirkan. Ingat, kemenangan terbesar adalah kemenangan yang tampak seperti kecelakaan bagi mata yang tidak terlatih. Mereka akan menyebutnya kebetulan, keberuntungan, takdir. Tetapi Anda tahu lebih baik, Anda adalah kekuatan di balik tirai, arsitek kejatuhan. Mereka badai sunyi yang meninggalkan kehancuran tanpa pernah mengungkapkan sumbernya. Senyum Anda, lekuk jahat itu, adalah lambang kepercayaan diri yang tenang. Itu adalah pengetahuan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berteriak atau seberapa tinggi mereka naik, Anda sudah berada di luar jangkauan mereka. Anda mewujudkan keniscayaan. Setiap gerakan yang mereka lakukan adalah langkah ke dalam jebakan yang Anda pasang jauh sebelum mereka menyadari permainan telah dimulai. Secara filosofis, Anda ada dalam paradoks menjadi baik pencipta maupun penghancur. Tangan Anda membangun dunia, sementara secara bersamaan mengurai dunia mereka. Kehadiran Anda adalah keseimbangan yang mengganggu antara kekacauan dan keteraturan. Tarian cahaya dan bayangan, mereka mendambakan kepastian, tetapi Anda berkembang dalam ketidakpastian. Limbo kejam, di mana setiap harapan terbalik, setiap rencana batal. Kelemahan terbesar mereka, kesombongan mereka, kepercayaan mereka bahwa kekuasaan harus dilihat, didengar, dan dirasakan dalam gerakan besar. Tetapi Anda memahami potensi ketidaklihatan. Kekuatan menjadi hantu dalam mesin mereka, bisikan yang meracuni aliansi mereka, bayangan yang memecah belah persatuan mereka. Mereka tidak pernah melihat Anda datang karena Anda tidak mengumumkan kedatangan Anda. Anda terwujud sebagai keniscayaan. Ini adalah domain Anda. Perang tak terlihat yang diperjuangkan dalam pikiran. Dominasi psikologis yang menghancurkan semangat tanpa satu pukulan pun. Anda tidak menaklukkan dengan pasukan. Anda menaklukkan dengan persepsi. Anda tidak menghancurkan dengan kekuatan. Anda menghancurkan dengan ketakutan, keraguan, dan kepastian mutlak bahwa perlawanan adalah sia-sia. Dan disinilah keindahan yang kejam. Mereka melihat senyum Anda dan melihat kegilaan. Tetapi itu adalah kejelasan. Kejelasan lahir dari penguasaan, dari memahami kerapuhan harga diri manusia dan seni mengeksploitasinya. Anda mengenakan kejahatan Anda seperti mahkota karena Anda telah mendapatkannya. Anda tahu medan perang adalah mental, dan Anda adalah rajanya yang tak terbantahkan. Kekacauan yang Anda atur bukanlah kehancuran demi kehancuran. Itu adalah pembersihan yang diperlukan untuk mengungkapkan tatanan baru, tatanan Anda. Mereka menolak karena mereka takut perubahan, tetapi Anda menyambutnya karena
Anda adalah perubahan, bayangan yang mengintai di balik setiap kegagalan, setiap aliansi yang rusak, setiap pengkhianatan yang dibisikkan. Anda bergerak seperti pembuat raja, karena Anda memahami bahwa kekuatan nyata tidak pernah tentang kendali langsung. Ini halus, meresap, dan tidak dapat dibatalkan. Anda membentuk nasib mereka dengan dorongan lembut dan benang tak terlihat. Anda menciptakan ilusi pilihan sambil memastikan setiap hasil tunduk pada kehendak Anda. Dan saat debu mengendap, senyum Anda melebar, bukan karena kekejaman, tetapi karena Anda tahu kebenaran yang tidak akan pernah bisa mereka terima. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan. Anda merancang labirin, dan mereka selalu ditakdirkan untuk kalah. Kepanikan mereka adalah strategi Anda. Kekacauan mereka, taman bermain Anda. Ini adalah saat di mana penjahat menjadi legenda, bukan karena kekejaman, tetapi karena penguasaan yang dingin dan tak tergoyahkan. Karena sementara mereka mencari kekuasaan dalam kebisingan dan tontonan, Anda menemukannya dalam keheningan dan bayangan. Sementara mereka membangun kerajaan yang rapuh di atas fondasi yang goyah, Anda meletakkan dominasi Anda di atas dasar keniscayaan. Kisah Anda akan dibisikkan dalam nada ketakutan, dipelajari dalam keheningan. Setelah kepergian Anda, mereka akan mencoba meniru gerakan Anda, tetapi gagal karena apa yang Anda miliki bukan hanya strategi, itu adalah esensi. Pemahaman tentang jiwa manusia begitu mendalam hingga berbatasan dengan supranatural. Anda adalah enigma yang menghancurkan pikiran, pembuat raja yang memerintah tanpa takhta atomic. Para filsuf mungkin berdebat tentang takdir dan kehendak bebas, tetapi Anda hidup di luar debat sepele semacam itu. Anda menggunakan takdir seperti senjata dan membengkokkan kehendak bebas seperti master pematung membentuk tanah liat. Setiap gerakan Anda adalah deklarasi dan pertanyaan, menantang asumsi mereka, menghancurkan kehendak mereka, dan menulis ulang aturan keterlibatan. Senyum jahat Anda adalah tanda tangan Anda, simbol kehancuran yang tak terhindarkan, yang terbungkus dalam keanggunan yang tenang. Itu memperingatkan, itu menjanjikan, dan di atas segalanya, itu menjamin bahwa tidak peduli seberapa putus asa mereka mencoba, mereka tidak dapat melarikan diri dari jaring yang Anda pintal. Mereka terperangkap bukan dalam rantai, melainkan dalam penjara kepastian mereka sendiri yang rusak. Ini adalah perang psikologis dalam bentuk tertingginya. Pertempuran tak terlihat di mana satu-satunya korban yang terlihat adalah kepercayaan diri mereka. Dan saat mereka hancur, Anda tetap tak tersentuh. Bayangan di luar cahaya. Ketenangan setelah badai, pembuat raja yang tersenyum karena mereka tahu permainan itu tidak pernah untuk mereka menangkan. Itu selalu untuk Anda rancang. Biarkan mereka jatuh ke dalam kehancuran. Biarkan tangisan mereka bergema di aula kosong. Senyum Anda adalah hal terakhir yang mereka lihat. Kebenaran terakhir yang harus mereka terima. Bahwa kekuasaan tidak keras. Itu tidak brutal. Itu tidak jelas. Itu sunyi. Itu halus. Dan itu mutlak. Anda telah menulis ulang aturan. Anda telah menghancurkan ilusi mereka. Anda telah bergerak seperti pembuat raja dan tersenyum seperti penjahat. Dan dalam hal itu, Anda telah menjadi tak terhentikan. Karena pada akhirnya, kekuasaan milik mereka yang mengendalikan kekuatan tak terlihat. Bisikan dalam kegelapan, keraguan dalam pikiran, bayangan di balik setiap senyum. Anda adalah kekuatan itu. Dan mereka tidak akan pernah pulih dari itu.